Halo semuanya, kenalin aku Rembulan. Kali ini aku akan bahas topik mengenai public speaking. Sebelum itu tentu saja kita harus tahu dulu sebetulnya apa sih public speaking. Public speaking adalah bagian seni dari proses penyampaian pidato di depan publik dan seni ilmu komunikasi lisan secara efektif dengan melibatkan pendengar atau audiens. Meskipun kemampuan public speaking bukan sebuah kemampuan yang dibawa seseorang sejak lahir, namun public speaking dapat dilatih dan dikembangkan oleh setiap orang. Public speaking adalah kemampuan komunikasi yang penting, nggak hanya untuk karir, tapi juga kehidupan sehari-hari. Kamu pasti akan mengalami momen di mana harus berbicara di depan umum. Misalnya, presentasi di depan kelas, memimpin rapat, presentasi di depan tim atau klien, dan lainnya. Dengan kemampuan public speaking yang baik, kamu bisa menyampaikan gagasan, ide, informasi, atau hal lainnya dengan baik. Selain itu, kamu juga jadi lebih percaya diri, bisa memimpin orang lain dan mempengaruhi orang lain. Kemampuan public speaking juga ternyata bisa memperluas networking kamu loh. Ketika berbicara di depan umum dengan baik, orang bisa menjadi kagum dan ingin berbicara dengan kamu. Ini bisa jadi kesempatan bagus untuk membangun relasi baru untuk membuka berbagai peluang. Misalnya, membangun bisnis bersama dan berkolaborasi untuk proyek tertentu. Public speaking tentu memiliki banyak sekali manfaat yang bisa kita rasakan. Di antaranya adalah meningkatkan kepercayaan diri. Public speaking akan membantu kamu untuk terus meningkatkan rasa kepercayaan diri. Hal tersebut tentu sangat berguna bagi perkembangan karirmu ke depannya. Semakin kamu percaya diri tampil di depan banyak orang, performamu akan terlihat bagus di mata orang lain. Yang kedua, menumbuhkan leadership. Kemudian kamu juga bisa menyampaikan ide atau pendapat dengan lancar. Berbicara di depan umum adalah salah satu cara terbaik untuk menyampaikan ide atau pendapat. Seringkali kita merasa ragu atau bahkan tidak percaya diri untuk mengemukakan sesuatu, terutama saat meeting. Nah, itu adalah salah satu hal yang harus kamu hindari jika ingin menapaki jenjang karir yang bagus. Melalui kemampuan public speaking, kamu dapat mengatasi masalah tersebut dengan baik. Kemudian meningkatkan jenjang karir. Secara tidak langsung, public speaking dapat menumbuhkan relasi profesionalmu. Semakin besar relasi, semakin besar peluang dan potensi perkembangan karirmu. Tak hanya itu, keterampilan berbicara di depan umum juga dapat membantumu menonjol di tempat kerja, sekolah, atau kampus. Kamu akan belajar untuk berbicara dalam rapat, mempromosikan ide-ide secara mumpuni, dan menampilkan diri sebagai seseorang profesional. Kemampuan ini juga dapat membantumu untuk menjadi lebih unggul dan meyakinkan dalam wawancara kerja misalnya. Kemudian meningkatkan skill berpikir kritis. Ternyata mempelajari skill public speaking dapat menjadi cara yang ampuh untuk meningkatkan keterampilan berpikir kritis. Mengapa demikian? Sebab menulis naskah pidato membutuhkan pemikiran yang cermat. Mulai dari riset audiens hingga membuat kalimat penutup. Di sini memiliki pesan moral saja tidak cukup. Kamu harus mencari cara terbaik untuk menyesuaikan pesan tersebut agar sesuai dengan kebutuhan audiens. Kemudian kamu juga bisa menjadi lebih persuasif. Kemampuan berbicara di depan umum adalah salah satu cara paling ampuh untuk menyatukan orang-orang di bawah tujuan yang sama. Hal ini berlaku karena mereka yang menguasai skill ini secara tidak langsung menjadi lebih persuasif dan bisa memotivasi orang untuk mengambil tindakan tertentu. Bukan rahasia lagi bahwa manusia telah menggunakan keterampilan berbicara di depan umum untuk membuat perbedaan. Nah, skill ini dapat memberikanmu kesempatan untuk mempengaruhi teman, rekan kerja, dan atasan kamu untuk berbagai kesempatan baru. Kemudian apa aja sih akibat dari tidak belajar public speaking ini?
Yang pertama, kurang komunikatif. Contohnya, saat wawancara kerja untuk kalian yang ingin melamar pekerjaan, pastinya butuh keterampilan komunikasi yang baik. Karena mayoritas HRD mencari karyawan yang komunikatif dan meyakinkan. Kalau saat interview aja kalian sudah grogi, gimana kalian bisa meyakinkan HRD kalau kalian adalah karyawan yang berkualitas? Yang kedua, kaku saat bertemu orang baru. Inilah yang biasanya terjadi di dunia kerja. Kebanyakan fresh graduate merasa kaku saat bertemu atau berhadapan dengan klien karena kebanyakan mereka gak tahu harus ngomong apa. Dan itu terjadi karena saat di kampus mereka hanya berteman dengan orang tertentu saja dan tidak mau berkenalan dengan orang baru. Akibatnya saat di dunia kerja mereka merasa grogi saat bertemu dengan klien. Yang ketiga, presentasinya kurang meyakinkan. Inilah yang paling berbahaya. Dalam kehidupan sehari-hari di kampus ataupun di kantor, sudah pasti kita berurusan dengan yang namanya presentasi. Entah itu presentasi tugas kuliah ataupun presentasi produk di hadapan atasan dan para rekan kerja. Nah, coba bayangkan apa yang akan terjadi jika kalian grogi saat presentasi di hadapan atasan. Sudah pasti atasan kalian akan memarahi kalian karena presentasinya tidak meyakinkan dan kurang fleksibel alias kaku. Ngomong-ngomong soal public speaking, aku juga punya cerita nih teman-teman. Dulu itu aku pemalu banget orangnya. Aku sama sekali gak berani untuk ngomong di depan banyak orang karena pasti langsung gugup, nervous, dan blank banget. Tapi kebetulan di sekolahku pada saat itu kita dituntut untuk bisa ngomong di depan banyak orang karena banyak sekali presentasi, storytelling, dan yang lain sebagainya. Maka dari itu aku mulai berpikir nih, gimana ya caranya agar aku bisa meningkatkan kemampuan public speakingku. Nah, ini dia nih cara-cara yang bisa kalian ikuti juga untuk meningkatkan kemampuan kalian. Yang pertama, latihan dan latihan. Perasaan deg-degan, takut, dan gugup ketika akan melakukan public speaking itu sangat wajar. Untuk mengurangi perasaan itu, bisa dengan melakukan persiapan yang baik dan juga banyak latihan. Banyak latihan atau praktik mungkin gak akan bikin penampilanmu jadi sempurna. Akan ada kesalahan-kesalahan kecil yang mungkin terjadi. Tapi dengan banyaknya praktik, kamu akan menjadi semakin baik dalam hal yang sedang kamu praktikan itu. Latihan public speaking bisa kamu lakukan di depan cermin, di depan temanmu, atau direkam menggunakan handphone kamu. Yang kedua, kenali audiensnya. Agar menjadi pembicara yang baik, kamu harus mengenali siapa audiensmu. Misalnya, berapa usia mereka, hobi dan minat mereka, tingkat pendidikan, status ekonomi sosial, dan lainnya. Dengan mengenali audiens, kamu jadi bisa menyusun dan menyampaikan informasi yang tepat untuk mereka. Yang ketiga, kuasai materinya. Pernah nggak sih kamu melihat orang yang lagi ngomong atau presentasi di depan, tapi dia membaca, benar-benar membaca semua yang mau dibicarakan? Bagaimana menurutmu? Terlihat kurang profesional, kaku, dan membosankan, bukan? Karena itu, sangat penting untuk menguasai materi yang akan disampaikan. Jadi, kamu bisa membahas materi itu dengan bahasa yang lebih sederhana dan improvisasi. Sehingga audiensnya pun gak akan bosan. Selain dapat terlihat lebih meyakinkan untuk menguasai materi, kamu juga dapat membangun kepercayaan diri menjadi lebih baik. Yang keempat, membuat skrip. Untuk menghindari lupa materi atau pembicaraan yang melebar kemana-mana, kamu bisa bikin skrip atau naskah yang berisikan ringkasan materi yang ingin disampaikan. Kamu dapat membacanya terlebih dahulu sembari memahami isinya. Selain itu, kamu juga bisa membuat catatan kecil. Catatan ini berisi poin-poin penting yang dapat menjadi contekan ketika kamu lupa akan materi pembicaraan yang ingin disampaikan. Yang kelima, selipkan humor dan cerita. Dalam public speaking, kamu gak harus selalu terlihat serius dan kaku. Kamu bisa menyelipkan humor untuk menarik perhatian audiens dan mengurangi kebosanan. Kalau kamu gak bisa menggunakan humor atau takut lelucon yang kamu sampaikan terkesan
garing kamu bisa pakai cerita. Cerita ini bisa memberikan sentuhan emosional secara pribadi kepada audiens. Tapi pastikan cerita yang kamu sampaikan itu masih nyambung dengan topik yang dibahas ya. Jangan enggak nyambung dan malah melebar kemana-mana. Yang keenam, gunakan audio visual. Untuk membuat presentasi atau public speaking jadi lebih menarik, kamu juga bisa memanfaatkan bantuan dari audiovisual. Misalnya, tampilkan gambar-gambar, video, atau audio yang bisa mendukung topik yang sedang kamu bahas. Tapi, pastikan penggunaan audiovisual ini tidak berlebihan ya, karena bintang utamanya itu adalah tetap kamu. Audio dan visual hanya sebagai pelengkap saja. Jadi, yuk kita sama-sama belajar untuk meningkatkan kemampuan public speaking kita karena pasti ini akan berguna sekali dalam jenjang karir kita ke depannya. So, good luck! Bye!